maaf beribu maaf, banyak konten-konten di media sosial kita gitu ya, yang mungkin hanya ngejar viral atau ikut-ikutan yang sedang tren tanpa konsep. Kamu bikin konten harus mendidik, jangan cuma mengejar viral. Yuk coba kita bikin konten yang mendidik. Memang nggak mudah ini tantangannya. Kita harus punya tanggung jawab moral terhadap teman-teman generasi di bawah kita. Di Cina itu konten TikTok itu beda. Konten TikTok beda? Dengan konten-konten TikTok di luar Cina. Bedanya di mana, Kang? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kembali lagi di Jaga Asa Podcast, teman-teman. Terima kasih yang udah sampai saat ini tetap nonton, tetap like, tetap follow dan subscribe Jaga Asa Podcast. Malam ini kita kedatangan seorang tamu muda lah ya, saya bilang. Beliau ini pegiat gitu, pegiat konten kreator, pasti muda, cukup muda lah ya, energik orangnya. Selain itu beliau juga seorang pengajar, pendidik, dosen lah di salah satu universitas gitu kan. Kita kenalan dulu sebelum kita ngobrol lebih serius. Assalamualaikum Pak Bari ya, Pak Ahmad Bari. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar nih ya? Alhamdulillah sehat. Saya biasa disapa Kang Bari. Kang Bari, iya. Sundanya? Asli Jakarta. Asli Jakarta. Karena menikah dengan salah satu keluarga pondok pesantren yang ada di Sukabumi. Kemudian dipanggil Akang. Oh Akang. Jadi akhirnya Akang tuh jadi melekat. Melekat. Gitu. Akang pondok gitu ya. Iya. Teman saya tuh bilang. Iya. Kang Bari ya. Kang Bari. Kang Bari hari-hari ini, minggu-minggu ini lagi sibuk apa Kang? Saya kebetulan alhamdulillah baru saja menyelesaikan proyek kerjasama dengan salah satu stasiun TV. Boleh disebutkan gitu ya? Boleh. Iya, dengan SCTP Bandung ya. Oke. Jadi konten judul programnya itu Jejak Cahaya Islam di Jawa Barat. Jejak Cahaya Islam. Iya, jadi saya itu dengan tim Bandung, Sukabumi dan Bekasi. Oke. Pondok-pondok pesantren dan juga sekolah-sekolah yang ada irisannya dengan Islam Aswaja tentunya. Gitu. Udah berapa lama Kang? Apanya tuh? Proses pembuatan. Kalau awalnya saya tuh berangkat dari bikin konten atau film pendek di channel YouTube pribadi. Oh, awalnya dari situ malah ya? Iya. Oh, kreatif juga ya? Jadi saya itu suka nulis kan. Oke. Kadang keresahan hati gitu ya, kritik sosial. Nah, berhubung saya mengajar di salah satu kampus Islam, tepatnya itu di Pondok Pesantren Al-Masturia, tempat saya mengajar. Nah, saya ngelihat nih banyak anak-anak muda nih ya, yang mereka punya potensi dan juga sayang kalau misalnya tidak diarahkan. Maaf beribu maaf, banyak konten-konten di media sosial kita gitu ya, yang mungkin hanya ngejar viral atau ikut-ikutan yang sedang tren tanpa konsep. Banyak tuh Kang kayak gitu ya? Banyak tanpa konsep. Sayang banget tuh ya? Terus saya ngajak anak-anak, yuk kita bikin film pendek. Oke. Awalnya untuk lomba itu film. Hanya untuk lomba ya? Iya, yang pertama itu. Terus berikutnya ada salah satu murid curhat ke saya, yang kemudian saya bikinkan film yang judulnya Ngegibah Yuk. Ngegibah? Iya, ngegibah yuk. Ngegibah. Karena kalau dengar cerita curhatannya cukup saya ngelus dada gitu ya. Kesian ini mahasiswa saya. Prihatin lah ya. Prihatin. Korban gibah fitnah, wah kesian banget. Saya ajak beberapa mahasiswa, Akang punya skrip seperti ini. Oke. Mau gak bantu? Siap Kang gitu. Semangat tuh ya. Semangat. Syutingnya kapan Kang? Wah sebentar, sabar. Oh, langsung ajakin syuting Kang? Baru ada skrip, langsung ajakin syuting? Syutingnya kapan? Sebentar. Akang harus deal dulu ini dengan teman-teman yang siapa megang kamera, lighting, terus audio dan lain sebagainya.
Oh siap Kang. Singkat cerita, waktunya jadi kita jalan gitu. Alhamdulillah di luar prediksi saya yang nonton itu cukup banyak untuk seukuran saya. Oke. Viewernya itu banyak. Banyak ya. Padahal relatif baru ya. Baru. Terus saya bilang ke mahasiswa saya, kamu bikin konten harus mendidik, jangan cuma mengejar viral. Oh. Poin tuh Kang. Poin. Mendidik bukan hanya mengejar viral. Iya. Tuh teman-teman Jaga Aksa. Lanjut Kang. Iya, jadi kan kalau kita lihat di berbagai platform media sosial, beribu maaf, cuma joget-joget gitu aja kan. Betul. Ya, kalau itu masih sebatas menutup aurat, mungkin ya nggak soal lah. Ya. Atau goyangannya itu tidak mengumbar nafsu, ya nggak soal gitu menurut saya gitu ya. Tapi kan sangat disayangkan yang mengundang hawa nafsu itu menjadi viral dan diikuti kan. Bahaya Kang ya. Bahaya. Saya bilang gini ke anak-anak, kamu punya potensi. Bukan tidak mungkin kalau kamu nanti kuliah salah satu tujuannya kan ingin kerja kan. Betul. Bisa jadi nanti kamu bisa menulis. Yang tulisan kamu itu bisa dituangkan dalam bentuk novel. Atau mungkin skrip kamu itu ada yang tertarik. Iya. Ayo coba kita bikin konten yang mendidik. Memang nggak mudah ini tantangannya. Kadang konten yang kita konsep gitu ya, itu kalah dengan konten-konten yang ingin viral. Betul Kang. Kejadian banyak gitu ya. Kalau viral mah cepat. Kalau konten yang mendidik penuh substansi itu kayaknya lama kali viralnya. Ini kan sayang. Sayang sekali Kang. Gitu. Kita harus punya tanggung jawab moral terhadap teman-teman generasi di bawah kita. Ya betul, tanggung jawab sosial ya. Iya. Kita nggak bisa lah. Saya kalau misalnya mau bikin konten yang sekedar untuk viral, ya bisa sih gitu ya. Tapi dengan latar belakang saya seorang pendidik, saya nggak mau melakukan itu. Oke. Menarik tuh Kang. Akhirnya singkat cerita, saya bikin beberapa film pendek untuk yang saya ajak itu mahasiswa saya gitu ya, untuk memaksimalkan potensi yang ada di dalam dirinya gitu ya. Saya sering bilang ke ke mahasiswa, kamu itu bajunya kekecilan. Itu peribahasa para pemirsa. Penuh makna tuh artinya. Iya, kekecilan dalam artian potensi yang ada dalam diri kamu itu sebenarnya luar biasa. Besar lah ya potensinya. Tetapi mungkin belum ada yang mengarahkan, jadi nggak keluar tuh potensinya tuh, nggak terlihat. Harus ada wadah yang Iya. ini ya, biar potensi dia tuh berkembang. Betul. Saya bikin film sekian banyak, beberapa sudah saya upload di YouTube saya pribadi, beberapa masih di komputer itu, belum diedit. Tahadus binikmah, saya ada beberapa yang kontak saya. Kang Bari, saya dari SCTP, mau gak kerjasama? Alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Itu bulan puasa tahun kemarin tuh. 2024. Iya, 2024 syutingnya. Belum lama berarti ya Kang? Belum lama. Saya bilang, apa ini konsepnya? Ya gini gitu ya, singkat cerita. Oke, boleh. Gitu. Nah, saya jadi konten-konten review gitu ya. Kita berkunjung ke beberapa pondok pesantren, juga kita mereview pelaku UMKM, terus juga wisata. Nah, saya ajak lagi-lagi mahasiswa saya sebagai host. Oh, diberdayakan lah mahasiswa-mahasiswanya, dikasih ruang gitu ya. Tuh. Buat belajar. Saya bilang ke pihak SCTP-nya, SCTP Bandung tapi ya, tayangnya di Bandung. Saya bilang gini, boleh, tapi saya ada permintaan. Pertama, skripnya itu saya yang buat, gitu ya. Kedua, saya minta untuk hostnya saya yang rekomendasikan. Gitu.
Akhirnya waktu itu saya ajak itu mahasiswa saya dan juga bahkan ada siswa saya. Siswa malah ya? Iya, yang masih waktu itu dia itu kelas 12. Oh, kelas 3 SMA berarti ya? Iya. Aliyah lah ya? Iya, ini anaknya centil gitu ya. Luar Jadi kan, biasa nih Kang. Iya. Masih muda ini. Iya. Kelas 3 Aliyah itu SMA. Iya, ketiga SMA. Udah bisa kontribusi. Itu anaknya centil, jadi depan kamera tuh udah nggak kaku lagi. Kan memang anak generasi Z itu kan seperti itu ya. Iya, iya betul. Kalau saya mungkin nggak tahu nih seumuran atau enggak ya. Jadi ya kita sih masih muda juga gitu. Mengaku Ya, muda. Mohon maaf kalau misalnya gitu. Mengaku muda kita. Iya, jadi mereka sudah tidak kaku lagi di depan kamera. Tuh saya ajak dia tuh. Oke. Terus beberapa bulan berselang, saya punya teman lama di SMA nelpon. Kang, saya dari Magna TV Media Group. Magna TV. Iya, jadi Media Group itu kan punya 4 TV kan, Metro, Oh iya benar. BN sama Magna, satu lagi lupa saya tuh ya. Mau nggak gitu kerjasama? Boleh. Gitu. Konsepnya gimana? Ya judul programnya itu Sahabat Pasundan. Sahabat Pasundan. Iya, Sahabat Pasundan. Oh boleh, saya bilang gitu. Nah, dengan Magna TV ini lebih apa ya, berkesan lagi nih. Dalam artian krunya kita juga yang megang kamera. Kalau yang pertama itu dari sana gitu ya. Oke. Itu krunya dari mereka, dari kita, hostnya yang megang lighting, audio dari kita juga. Nah, kemarin baru saja selesai dengan SCTV Bandung lagi. 2 kali nih berarti? Iya, 2 kali. Kayaknya tertarik banget ya SCTV Bandung. Iya. Sama Kang Badri. Iya, 15 episode. Wow, lumayan Kang. Nah, untuk yang kedua ini alhamdulillah lebih berkesan lagi nih. Dalam artian mungkin karena melihat hasil kerja yang pertama, ya udah kita satu paket aja kalau gitu. Kameramennya Kang Bari, yang megang audio, lighting dan semua Kang Bari. Nilai kontrak sekian, hostnya, pokoknya Kang Bari lah, saya minta jadi gitu. Yang manage artinya Kang Bari semua tuh ya? Iya. Luar biasa Kang. Saya teleponin anak-anak, mau bantu Akang gitu. Siap Kang. Pasti mau. Pasti mau. Semangat mereka ya. Semangat itu. Si muda. Iya. Gini Kang, itu kan tadi udah banyak ini ya, jalan lah ya, kerjasama gitu. Sama SCTV Bandung, sama Magna ya, Magna TV. Sebenarnya ada satu pertanyaan menarik sih Kang kalau dari saya. Sebenarnya apa yang menjadi semangat Kang Bari nih? Buat produksi film gitu kan, produksi video dan ngajak teman-teman mahasiswa, dan tadi ada satu yang siswa ya, anak-anak muda. Sebenarnya punya motivasi apa Kang? Punya semangat apa Kang Bari? Iya, kalau saya berangkat dari hadis Nabi gitu ya. Khairun nas anfahum linnas. Oke. Jadi sebaik-baik manusia adalah yang bermanfaat bagi manusia yang lain. Nah, saya alhamdulillah tahadus binikmah, Allah memberikan banyak hal ke saya, salah satunya mungkin saya bisa dalam bidang konten ini, walaupun saya background pendidikan saya nggak ada sama sekali. Otodidak berarti Kang? Iya. Atau otodidak aja? Karena saya mengamati sosial masyarakat gitu ya. Terus juga yang bikin saya kadang terharu itu, saya ini nggak hobi nonton. Lu gimana ceritanya tuh Kang? Iya makanya. Produksi video tapi nggak hobi nonton? Nggak hobi nonton saya. Kok bisa Kang? Satu hari saya diajak nonton oleh istri saya. Baru 10 menit, saya ketiduran. Nggak hobi nonton saya. Pokoknya kalau nonton ngantuk apa gimana? Ngantuk. Ngantuk ya? Unik nih Kang. Iya. Pegiat film gitulah bisa dikatakan, konten kreator, produksi video, film, tapi nggak suka nonton. Bukan nggak suka sih ya, nggak terlalu gitu. Nggak terlalu ya, iya. Gitu. Ya jadi kembali lagi saya gitu berangkat dari bahwa manusia yang baik itu adalah yang bermanfaat bagi orang lain.
Saya diberikan anugerah oleh Allah bisa mengkonsep. Terus juga saya ingin setidaknya murid-murid saya, umumnya generasi muda, yuk kita punya tanggung jawab sosial, beban tanggung jawab moral, bahwa kalau kita ingin bikin konten-konten, setidaknya konten yang mendidik. Poinnya tuh ya. Ya, saya pernah dengar satu hari saya buka TikTok, ada percakapan, saya lupa itu. Percakapannya gini. Di Cina itu konten TikTok itu beda Konten TikTok beda. dengan konten-konten TikTok di luar Cina. Bedanya di mana, Kang? Saya nggak, pokoknya saya pernah nonton gitu ya. Oke. Saya nggak sampai selesai. Jadi konten TikTok itu di Cina beda dengan di negara-negara lain. Kontennya ya. Kontennya. Oke. Mungkin joget-joget yang seperti di Indonesia itu nggak ada mungkin. Atau gimana saya kurang tahu gitu ya. Beda aja. Nah, saya pengen setidaknya mahasiswa saya, ayo bikin konten yang bermanfaat, yang mendidik. Edukatif lah ya. Iya. Dan yakin pasti ada segmen pasarnya, nggak mungkin nggak ada. Walaupun mungkin ya nggak banyak, katakanlah seperti itu ya. Tapi segmen pasarnya itu akan selalu ada. Pasti ada ya, Kang. Pasti ada. Gak usah khawatir. Nggak usah khawatir. Penting selama bermanfaat, Iya. produksi video jalan terus. Jalan terus. Iya. Terus saya bilang gini juga. Kamu itu kan akrab sudah dengan dengan handphone. Ya. Kalau dulu orang mau jadi selebritis, artis harus masuk TV kan gitu, televisi. Kalau sekarang kan nggak mesti kan? Iya betul. Gitu. Asal dia mau, dia kreatif bisa. Jadi istilahnya sekarang netizen jurnalis. Betul. Dia bisa produksi sendiri, Produksi sendiri. nge-share sendiri. Nah, ada salah satu mahasiswa saya kemudian karena anaknya juga responnya baik gitu ya, kreatif. Akhirnya dia sering bikin konten tuh di IG-nya semacam apa sih namanya tuh? Misalnya pemandangan tuh ya. Terus ada kata-kata quotes-quotesnya gitu. Oh, kreatif juga ya. Iya, diupload di IG-nya gitu. Kata-kata bijak. Iya. Awal-awal dia itu masih ngutip kalimat-kalimat dari tokoh-tokoh. Tokoh. Saya bilang nggak masalah. Tapi karena udah biasa, lama-lama dia merangkai kata. Akhirnya ya punya banyak ini dia ya. Ya, dan saya pernah lihat di IG-nya itu postingan dia itu di-repost oleh yang orang nggak kenal sama dia. Nah, satu hari saya ngobrol, kan, bener kan? Ada segmen pasarnya. Oh iya Kang, iya. Bermanfaat tuh ya. Bermanfaat. Iya. Jadi kan kalau seseorang itu menunjukkan kepada satu kebaikan, sama saja dia melakukannya kan gitu. Betul. Kamu nulis kata bijak di sana. Atau saya juga pernah ngomong gini ke mahasiswa saya. Kalau kamu lagi galau, gabut, bikin aja tuh tulisan gitu. Merangkai kata ya. Iya. Yakin akan itu. Pasti. Kita nggak usah muluk-muluk, akan banyak. Pasti adalah 1-2 yang repost. Biasanya kalau galau, kata-kata mutiara keluar semua tuh itu kan. luar biasa itu. Apa harus galau terus? Gitu. Jadi poin saya gitu ya. Jadi Iya, saya tergerak untuk punya tanggung jawab moral karena saya seorang pendidik gitu juga. Saya juga pengen mahasiswa saya, murid-murid saya, yuk wadahnya udah ada nih sekarang. Media sosial itu udah luar biasa kan, bervariasi. Kembangkan bakat kamu. Kalau kamu serius, itu pun nanti bisa jadi sumber penghasilan. Betul. Ada endorse dan lain sebagainya. Tinggal dimaksimalkan ya. Betul. Tinggal dimaksimalkan apa yang ada. Iya betul. Apalagi dibina sama Kang Bari yang muda, energik. Alhamdulillah. Bahkan ada Iya, sempat saat waktu saya mau syuting itu ya di program Magna TV, saya ke rumah jemput hostnya ini.
jemput hostnya, saya pamit kepada kedua orang tuanya. Ini menarik nih Mas. Oke. Orang tuanya ngomong gini, Kang Bari, saya pasrahkan anak saya ke Kang Bari, mau digimanain aja gitu. Itu maknanya multi tafsir tuh. Iya, makna itu tuh. multi tafsir. Aduh. Untungnya saya udah berkeluarga ini. Kalau yang jomblo tafsirannya ke arah sana itu Kang. Gitu. Jadi saya serahkan ke Kang Bari gitu. Saya pasrahkan ke Kang Bari gitu. Saking percayanya. Saking percayanya. Karena yang tadi saya bilang itu yang anak kelas 12 SMA. Oh yang kelas 3 aliyah itu ya. Iya, dia di SCTP 2 episode. Di Magna tuh berapa ya? Lupa lagi saya, 2 apa 3 gitu. Karena memang ini anak menurut saya luar biasa ini talentanya. Talenta ya. Jadi gini ya, perempuan yang cantik itu kan banyak ya. Tapi ada loh perempuan cantik, tapi ketika kita ketemu ya biasa aja gitu. Nah ini anak ya mungkin yang lebih cantik dari dia banyak gitu ya. Tapi ketika kita ngobrol nih magnetnya beda ini, auranya beda gitu loh. Auranya beda ya. Iya, saya ngerasa auranya beda ini anak. Gitu. Luar biasa. Itu. Saya ajak itu. Nah, potensinya udah kelihatan. potensinya udah kelihatan. Akhirnya sekarang dia tuh kuliah di salah satu universitas di swasta di Bogor. Kalau nggak salah tuh jurusannya hukum gitu ya. Oke. Terus berlanjut, akhirnya saya sekarang mulai juga merambah konten-konten keagamaan. Oh, gimana tuh Kang? Ya, jadi saya kan dalam beberapa kesempatan sering memberikan ceramah, gitu ya. Nah itu saya jadikan konten. Termasuk di situ kan ada tim pasti ya. Iya. Timnya itu mahasiswa saya. Tim medianya lah ya. Iya, nah mahasiswa saya itu yang dari segi editing dan terkadang pun saya bilang gini, jangan cuma Akang yang memberikan materi. Sewaktu-waktu kamu. Gantian lah ya. Nah, Kang kalau salah gimana? Belajar. Betul. Gitu. Tentunya ada persiapan. Nah, kesalahan di sini maksudnya apa? Saya bilang gitu ya. Apa yang maksud kesalahan di sini? Kalau dari segi pemilihan kata ya masih bisa dimaaf lah. Ekspresi masih bisa dimaaf lah gitu. Kalau kesalahan mungkin yang kalau dalam dunia akademik itu tidak ada sumber referensi yang jelas mungkin nggak boleh saya bilang gitu. Tapi semasih ada referensi yang jelas nggak jadi soal. Nah alhamdulillah anak-anak sekarang ketika ada kajian mereka juga jadi narasumber. Yang bicara gitu ya. Akang bilang nggak usah selalu Akang. Gitu. Justru Akang pengen ada kajian rutin ini kamu juga dapat panggung. Melatih diri kamu. Karena yang namanya pendidikan di bangku kuliah itu kan hanya sekian persen kan. Ya betul. Lebih banyak di luar, di organisasi dan lain sebagainya. Udah kamu panggung, ngumpul di rumah. Oh siap Kang. Bertahap tuh jadi kan meningkat. Iya. Tadinya tim gitu kan, suka videoin, editor. Sekarang dia malah ngisi kajian. Ngisi kajian. Artinya pengkaderan dari Kang Bari inilah ya progres. Ya gitu alhamdulillah kan. gitu. Udah ada yang jadi narasumber, jadi yang tadinya tim biasa gitu. Prinsip saya, kalau saya begini prinsip saya diajari oleh guru saya seperti ini. Kalau kita pinter, jangan pinter sendiri, capek kita. Kalau kita pinter, ajak orang lain biar pinter, enak kita. Kerja kita jadi nggak begitu capek. Bagi-bagi. Iya. Iya. Jangan mau pinter sendiri, gitu. Capek kita. Nggak boleh juga Kang ya. Iya nggak boleh juga. Bikin orang lain juga pinter. Biar manfaat juga ya ilmunya kita ya. Terus jangan ketakutan nanti akan disikut dan lain sebagainya. Kalaupun ada, ya dinamika kehidupan lah, saya bilang gitu. Tapi paling tidak kamu harus berani tampil. Mengaktualisasikan diri, meningkatkan kompetensi kamu. Wajib malah itu ya. Wajib. Harus. Gitu. Makanya salah satu tagline dari kampus kita juga kan, kampus pergerakan umat.
Kampus pergerakan Iya, umat. kalau rektor saya atau ketua sekolah tinggi saya selalu bilang gini, cirinya orang hidup itu bergerak. Ciri orang hidup bergerak. Oke, Kang. Ya kalau udah nggak bergerak berarti, Mati. Iya. jadi semasih hidup harus bergerak. Ya. Seapes-apesnya manusia gitu ya, dia nggak ngeriwah kalau kata Sunda ngeriwahkeun gitu, ngerepotin orang lain gitu. Paling nggak bergerak untuk dirinya sendiri. Oh, Tapi kan pertanyaan besar apa iya kan gitu. betul. Kita harus menggerakkan orang lain. Satu pertanyaan lagi, Kang. Ini kan saya lihat dari tadi ya. Kang Bari ini kan muda. Kelihatannya energik tadi deh, sangat energik. Dan juga mengkader teman-teman muda, baik itu mahasiswa SMA ya, Alia. Dan pengkaderannya ini saya lihat gitu progresif gitu, dari tim biasa, tukang foto, video meningkat jadi yang memberikan materi narasumber. Satu, Kang, pesan buat teman-teman muda melihat dinamika media sekarang ini. Harus ngapain sih, Kang, anak muda, Kang? Ya, tentunya anak muda itu harus bergerak pertama gitu ya. Karena ciri dari manusia hidup itu dia harus bergerak. Oke. Dan menggerakkan. Bergerak dan menggerakkan. Oke, Jadi tidak cukup dia saja yang bergerak, dia juga harus menggerakkan. Terus juga kedua, kita ini orang timur. Yang adat kebiasaan kita tentunya beda dengan orang-orang barat gitu. Ya, Kita nilai-nilai sopan santun gitu ya, terus juga ya tentunya beda lah. Ayo kita berkreasi gitu ya. Sekarang platform media sosial sudah banyak sekali, tinggal kalian mau milih apa. Ayo kita berkreasi, tapi ingat kita itu punya tanggung jawab moral terhadap diri kita, keluarga kita, masyarakat, dan generasi berikutnya. Poinnya di situ, Kang ya. Iya, Tanggung jawab moral. tanggung jawab moral. Karena kalau setiap pribadi anak muda nih generasi Z ini ya, udah wah susah kita. Karena generasi Z inilah yang diharapkan Indonesia Emas 2045. 2045 kan mereka. Iya. Gimana kalau mereka hanya ikut-ikut tren tanpa membuat konsep yang jelas? Gitu ya. Terus kadang nah ini yang menarik juga nih. Saya sering ngomong ke mahasiswa saya gini. Akang mah ngelihatnya malu dalam artian orang ikut tren kadang mempertontonkan hal yang tabu, tapi viewernya masih segitu aja, yang nontonnya sedikit. Oke lah kalau misalnya yang nontonnya banyak, mungkin ada nilai kebanggaan sedikit gitu ya. Tapi kalau yang nontonnya cuma 100, 200, aduh malu. Ya kan? Dikit sekali. Dikit sekali. Ya ampun. Mending gak usah. Nah, mending gak usah ya, daripada yang nontonnya Iya. dikit. Mari kita bikin yang mendidik. Sekalipun yang nontonnya nggak banyak, tapi ada pesan moral di sana. Ada pesan moral yang disampaikan. Ini udah joget-joget, yang itu nggak jelas gitu ya. Yang nontonnya sedikit, mending berhenti aja kalau menurut saya. Mendingan berhenti sekalian. Ya. Gimana menurut Mas gitu ya? Ya mending gak usah. Mending nggak usah. Kalau poinnya kan sebenarnya ada nilai edukatif. Betul. Gitu. Ada nilai yang mendidik. Betul. Buat teman-teman penonton. Iya. Kalaupun yang nonton dikit, paling enggak 100-200, Iya. itu kan ada nilai kebermanfaatan di situ. Betul. Itu yang harus di push tuh, Kang, gitu. Iya. Sama kayak di Jagasa, Kang. Ini kalau Kang Bari ini besok, ini kan Jumat ya, Senin tayang. Oh, Senin tayang. Iya, Alhamdulillah. biasanya kita ini nih, Kang. Kalau Jumat tag video, Senin tayang, kita ini bombardir grup. Jangan lupa like, subscribe, komen. Iya. Itu kan tonton. Kalau nggak salah di kita ini nanti dilihat lagi ya. Penonton terbanyak itu berapa? Tadi saya lihat ribuan.
Iya, ada yang 5.000 kalau Iya. nggak salah soal isu apa gitu Iya. sebulan yang lalu. Bukan cuman karena produksi terus kita share, Iya. tapi kita sampaikan ke teman-teman di grup bahwa ada nilai kebermanfaat Iya. di sini. Ada substansi yang bisa diambil lah buat Betul. masyarakat. Apalagi kayak sekarang Kang Badri ini. Ya, jadi channel YouTube saya itu ada beberapa film, ada yang kritik sosial, ada yang percintaan ala remaja, tapi tidak dalam percintaan yang negatif gitu ya, Oke. ta'aruf lah katakan, suka-sukaan lah gitu ya. Terus ada konten juga tentang anak kembar tuh yang ribut terus nih nggak akur gitu ya, adik kakak. Pesan moralnya ada di situ. Semuanya ada tuh ya. Ada pesan moralnya di situ. Karena sebelum bikin film itu, saya kan konsep dulu. Oke. Terus konsep, siapa yang saya mau ajak, saya tawarkan, nih skripnya, cocok nggak? Dalam banyak hal, anak-anak ada yang, wah Kang kurang cocok deh sama saya. Menyesuaikan lagi balik ya. Punya temen nggak? Ada Kang, itu tuh itu gitu. Oke, ajak konsepnya cocok, kita mulai. Kalau santri mah banyak ya Kang. Banyak. Tinggal lihat siapa yang potensial, Iya. ajak produksi, tayang, manfaat. Iya, kalau Gitu kan. kita mau aja, kalau saya mau aja, keteteran saya, Mas. Iya, Karena iya. santri yang banyak gitu ya, keteteran saya gitu. Harus buat tim berarti Kang. Iya, gitu. Saya siap lah daftar. boleh. Nanti kita Sesial bisa collab lah. Biar nggak saya standby di Jagasa terus. Iya, Biar mampir di podcastnya Kang Bari. Kang, satu pernyataan terakhir Kang buat anak muda, khususnya anak-anak muda yang sekarang semangat giat jadi konten kreator. Pesannya apa Kang? Ya itu tadi, pokoknya terus berkarya, tentunya dengan karya-karya yang mendidik, dan juga jangan cepat menyerah. Oke. Itu pasti ada segmen pasarnya, gitu. Jangan takut, itu pasti ada. Teruslah menghadirkan konten-konten yang mendidik, gitu ya. Kalian masih muda, kalaupun nanti tujuan kalian itu kan salah satunya ketika sudah selesai sekolah, kuliah kan mau kerja kan. Betul. Kalau itu konten kamu itu mendidik, gitu ya. Insya Allah kok ada aja yang produser entah sutradara yang menawarkan kerjasama. Buktinya saya. Contoh konkret. Contoh konkret. Jadi saya tidak asal bicara. Oke, ada Gitu. buktinya. Ada ya. buktinya. Alhamdulillah beberapa stasiun TV yang tadi saya jelaskan sudah mengajak kerjasama pembuatan konten review. Gitu. Jadi mari kita banjiri sosial media kita dengan konten-konten yang mendidik Dan bermanfaat ya Kang. dan bermanfaat. Karena apalagi kalau kita kaitkan dengan agama, ya pastinya di situ kan ada nilai-nilai pahala kan. Betul. Pahalanya mengalir ya. Pahalanya mengalir. Iya. Begitu Kang Bari. Terima kasih banyak udah mampir di studio Jagasa Ya, Podcast. sama-sama. Saya tunggu terus Kang. Siap. Kapan mau main, mampir, pokoknya kita welcome. Siap. Kita nggak membatasi siapapun, selagi punya nilai manfaat di Iya. podcast yang kita sampaikan, gas terus. Iya. Begitu Kang Bari. Ya, saya Terima juga kasih mengucapkan terima kasih banyak. banyak. Pokoknya teman-teman Jaga Asa, jangan lupa terus ditonton, terutama episode malam ini nih menarik nih. Temanya muda, energik, konten kreator gitu. Jadi teman-teman yang mau jadi konten kreator, anak muda khususnya, pokoknya terus dipantengin di Jaga Asa Podcast, khususnya episode sama Kang Bari. Ya, Terima kasih Kang. sama-sama. Terima Udah kasih. main, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.